Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman. Kali ini aku bersama siswaku pertemuan pertama atas nama Mbak Nila. Oke, jadi sekarang tahapnya ini mobil masih dalam keadaan menyala. Jadi kalau ada dalam keadaan menyala seperti ini, kita off-kan dulu AC-nya. Coba off-kan dulu AC-nya. Kemudian kalau lagi menyala misalkan audionya, kita matikan audionya ya. Tapi ini saya sudah matikan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita cabut kuncinya, matikan. Nah, baru caranya ditekan seperti ini, baru putar ke kiri, terus tarik. Nah, kayak gitu ya. Oh, beda soalnya. Saya belajar di mobil itu. Di mana? Yang mobil Kodatsu. Oh. Cara cabutnya beda. Oke, jadi coba kita masukkan lagi kuncinya. Kita putar ke kanan ACC. Kemudian sudah? Udah. Putar lagi sekali. Nah, kita hilangkan dulu indikator ini. Airbag seperti suhu temperatur. Kemudian kita start. Nah, kemudian kita nyalakan AC seperti itu. Begitu tahapnya ya. Nah, kalau ini namanya setir, say. Ini setir. Kalau kita mau pegang setir seperti ini, ada di jarum jam 9 dan 3. Jadi fungsinya begini. Nah, sekarang ini kondisi mobil dalam keadaan lurus ya. Coba kita putar full ke kiri. Putar full ke kiri. Ayo, lagi. Nah, saya kasih tanda ini supaya memastikan kita tahu itu sudah satu kali putaran ya. Jadi usahakan ini kembali. Paham? Iya. Oke, jadi putar lagi. Full ke kiri. Nah, jadi itu cuma 1,5. Nah, jadi untuk meluruskan kembali rodanya, coba buka dulu. Kelihatan itu rodanya masih miring, coba perhatikan. Kita kasih keluar dulu kepalanya. Sudah? Rodanya miring kan? Roda depan. Nah, coba kita luruskan. Berarti kalau meluruskan kembali, putar 2 kali. 1, kemudian 2. Ini tombol home ya. Oh, di atas. Oke, sekali lagi ya. Kita putar setirnya ke kiri full. 1 lagi, 1,5. Jadi hitungannya itu saya kasih 2 ya, supaya kembalinya itu tidak agak susah kita hitung. Oke, kembalikan lurus. 1, 2. Oke, kayak gitu ya. Coba kita putar ke kanan lagi, kanan full. Ya, kanan full, kanan mentok ya. 1 lagi. Nah, itu 1,5. Tapi kalau kembalinya itu 2. Coba 1, 2. Kayak gitu ya. Coba lihat bannya di luar, pasti lurus. Sates lagi. Iya. 1, 1,5 itu mentoknya. Coba kita lihat bannya. 1, 2. Nah, kayak gitu ya. Sudah paham bagian setirnya? Ya. Oke. Jadi kita kasih naik dulu. Sama semua itu nanti tinggal kita pelajari, asal dia diputar mentok. Sudah. Nah, kemudian kalau ini namanya wiper. Wiper itu untuk menghapus air hujan. Nah, untuk menghapus air hujan kita boleh gerakan ke atas seperti ini. Tapi sebelumnya ini kan kacanya dalam keadaan kering ya. Kalau keadaan kering kita basahi dulu. Nah, coba kita keluarkan airnya. Ya, kayak gitu. Jadi jangan terlalu sering digunakan airnya, nanti cepat habis. Tapi boleh diisi kembali airnya. Kayak dalam keadaan kotor saja. Kalau memang lagi keadaan hujan, kita boleh gunakan sekali begini. Kalau dalam keadaan gerimis ya, itu sekali gunakan. Coba. Tuh, lagi. Nah, kalau yang 1 kali ke bawah, itu dia otomatis tapi terjedah-jedah.
Coba perhatikan tuh. Nah, namun kalau yang ke bawah lagi dia cepat. Nah, kalau ke bawah lagi dia semakin, ya itu tergantung dari curah hujan yang kita lalui ya. Kalau misalkan kita menghadapi situasi hujan, kita menyesuaikan saja penggunaan wipernya. Saya ulang ya. Ya boleh. Ini di depan. Ya, keluarkan air yang sekali gunakan. Nah, terus ke bawah. jadi terserah kita yang mau yang mana kita pakai. Nanti itu tergantung dari kita sendiri. Oke? Berarti kasih mata. Oke. Nah, sekarang ini lampu. Ini sein kanan. Ini matikan, ini sein kiri, matikan. Jadi saya infokan ya, untuk indikator sein kananku tidak menyala. Cuma sein kirinya saja menyala. Oke, kita sein kanan. Matikan. Sein kiri, matikan. Sein kanan, matikan. Sein kiri, matikan. Sein kanan, matikan. Oke. Jadi kalau ini lampu sore. Nah, ini lampu besar atau lampu utama yang sering kita gunakan. Ini lampu jauh, ini matikan. Nah, coba. Lampu senja. Oke, lampu besar, lampu jauh. Yes, lampu jauh. Ditekan ke bawah ya. Matikan. Nyalakan lagi lampu jauhnya. Oke, matikan. Jadi kalau lampu jauh itu kita tidak boleh menggunakan di sembarang tempat atau dalam keadaan ramai, karena itu dapat menyilaukan mata orang. Oke? Jadi dapat menyilaukan mata. Jadi penggunaan lampu jauh itu kalau jarak pandang kita terbatas dalam keadaan sunyi-sunyi begitu. Nah, kita gunakan lampu jauh ya. HP-nya siapa? Oh, oke. Jadi gini. Nah, kalau lampu high beam, lampu kode itu kayak gini. Coba. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Udah dikasih hati udah. Langsung dapat pakai maps. Biasa maps itu agak tidak akurat dia. Saya lihat tadi mobil. Oh. Nah, coba high beamnya lagi. Dia 2 kali klik say. Oke. Oh, kalau yang kode itu Iya. yang biasa lampu jauh. Oh iya. Nah, itu lampu high beam namanya. Kalau lampu jauh beda lagi dia. Berarti kalau lampu jauh tadi ke bawah ya. Ya, baru matikan. Kalau lampu kode ini. Oh iya. Coba matikan semua lampunya. Tuh lagi dalam keadaan menyala semua lampunya. Matikan ya. Sudah paham di bagian itu? Oke. Nah, sekarang ini klakson ya. Ini klakson. Jadi penggunaan klakson kita tidak boleh sembarangan juga. Penggunaan klakson itu kita tidak boleh klakson di lampu merah. Kan biasanya ada orang tidak sabaran langsung klakson. Ya, lagi pula siapa sih mau menunggu di lampu merah terlalu lama kan? Oke. Nah. Ya, itu. Ya. Oke. Jadi coba kita menginjak koplingnya full dulu. Koplingnya full kita injak dulu supaya kita ukur. Tidak sampai. Oh, tidak sampai berarti perlu diatur posisi dulu. Oke? Coba injak koplingnya full. Udah? Masih boleh maju nih. Iya. Boleh. Jadi sudah. Nah, coba luruskan tangannya kita ke depan. Nah, berarti ini terlalu apa ya? Terlalu maju ini. Jadi harus pergelangan tangan yang seperti ini. Permisi. Jadi pergelangan tangan yang begini. Jadi perlu ini mundur. Sampai angkat pelan dia ya. Angkat pelan ya. Tuh. Nah. Coba kita pakai sabuk pengaman, seat belt. Oke teman-teman, kita bersama siswa pertemuan pertama guys, tepatnya di jam 1. Sudah? Oke baik, jadi mobil manual itu ada 3 pedal. Boleh juga kita singkat KRG.
Apa itu KRG? KRG itu kopling, rem, dan gas. Kopling, rem, dan gas. KRG namanya. Oke, jadi fungsi kaki kanan itu hanya di pedal kopling. Maaf. Fungsi kaki kanan dua fungsi dia, di gas dan rem. Fungsi kaki kanan di gas dan rem. Tapi kalau fungsi kaki kiri itu hanya di kopling. Nah, ingat, jadi fungsi kaki kanan itu ada dua pedal, untuk dua pedal. Kalau kaki kiri hanya satu pedal saja. Jadi 2-1. Kayak gitu ya. Jadi penggunaan gas, rem, dan kopling itu nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, jadi kalau untuk cara menginjak gas, rem, dan kopling seperti ini ya. Kalau gas, ini kan tumpuan kakimu ya. Jadi posisi kaki itu tidak boleh lurus seperti ini. Jadi harus dimiringkan. Tapi ujung kaki saja. Saya ujung kaki, kemudian kita pindah ke rem. Nih, jadi tidak terangkat kakinya. Jadi begini. Paham? Coba sekarang injak gas dulu. Gasnya stabil sampai angka 2 ya. Nah, jadi harus stabil injak gasnya. Tidak boleh kita lebih dari angka 2. Itu cara menginjak gas yang stabil. Nah, seperti itu ya. Kalau ini namanya takometer atau RPM untuk mengukur tekanan gas kita. Yang tadi kita gas itu kan, ini ada jarumnya naik. Kalau ini namanya speedometer untuk mengukur kecepatan. Nah, kalau yang sebelah sini untuk kita lihat ukuran BBM kita. Berarti kalau BBM seperti itu perlu diisi bensin lagi. Sisa 3 batang. Jadi arah panahnya itu sebelah mana, Say? Kiri apa kanan? Yang di dalam indikator bensin itu. Kiri. Nah, itu berarti menunjukkan tempat tutup tangki. Berarti di sebelah kiri. Kalau arah panahnya sebelah kanan, berarti tutup tangkinya sebelah kanan. Tuh. Seperti itu ya. Kalau ini untuk lampu hazard atau lampu darurat, dalam keadaan darurat, emergency. Jadi jangan pakai pas perempatan atau kita mau lurus, nggak boleh ya. Jadi dalam keadaan emergency. Entah itu kita lagi mengantar orang sakit yang mungkin lagi mau cepat-cepat, kita boleh pakai ini. Atau memang kondisi mobil kita itu kurang bagus, pakai ini. Jadi kita bisa berhenti di jalan tapi pakai ini, lampu darurat. Oke. Jadi kalau ini untuk pengunci kaca. Ini off, ini on. Oke. Coba sekarang kita on kan. Ditekan ya. Kalau ini dia tidak bisa terbuka, Say. Kalau kacamu boleh yang A. Nah, kan? Itu bedanya. Coba naikkan semua kacanya, Say. Nah, tidak bisa kan? Kecuali itu kacamu boleh. Itu maksud saya, kasih rapat kacanya. Rapatkan kacanya, Say. Begitu. Di kacanya. Oke. Setelah itu, jadi saya jelaskan dulu fungsi dari 3 pedal itu. Jadi gas itu untuk menambah kecepatan. Nah, kalau rem untuk mengurangi kecepatan. Tapi rem itu ada 2 fungsi juga. Bisa rem mengurangi kecepatan dengan tidak menginjak kopling. Jadi hanya mengurangi kecepatan, tidak perlu pakai kopling. Tapi kalau untuk rem berhenti, itu harus pakai kopling. Karena mau mati mesin. Seperti itu. Jadi otomatis kalau kita mau berhenti, itu kita harus injak rem dan kopling. Tidak boleh cuma kopling tok, karena kopling itu langsung meluncur nanti kalau kita tidak bantu dengan pengereman. Nah, kalau untuk fungsinya kopling itu ada 3 poin. Yaitu poin pertama, dia untuk jalan. Jadi yang menjalankan mobil itu bukan gas, tapi kopling. Nah, yang kedua, poin kedua,
itu untuk berhenti. Poin ketiga untuk ini, mau pindah-pindah gigi. Jadi kita perlu menginjak kopling. Seperti itu, guys. Oke, jadi kita injak kopling dulu karena kita mau menghafalkan gigi. Sudah? Coba injak koplingnya full. Gigi 1, gigi 2. Permisi ya, kalau gigi 1 ke 2 itu gigi 1 kan. Nah, gigi 2 tekan, tarik ke belakang. Oke, ulang. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi mundur, netral dulu, kanan ke belakang. Oke, netral, gigi 1, ulang ya, gigi 1, ulang ya. Oke, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi 4, gigi 3, gigi 2, gigi 1. Oke, boleh lebih dihalusin lagi. Netral, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 3, gigi 2, gigi 1. Jadi belum tuh, jadi dia jangan ini ya, ini sih. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi mundur. Oke, gigi 5 kembali, gigi 4, gigi 3, gigi 2, gigi 1. Oke, netral. Oke, cara turunkan rem tangan ya, kita tarik ke atas dulu begini, kemudian kita pencet, turunkan ke bawah. Kalau untuk menariknya boleh. Oke, sekarang kita turunkan rem tangan. Turunkan rem tangan, ditarik ke atas ya, baru tarik lagi. Oke, sudah begitu. Paham? Boleh lagi belajar, baru tarik ya. Oke, baru tarik. Oke. Oh, nanti kasih tahu. Iya. Oh, beda. Salah rem tangannya ditarik. Ya, rem tangannya cuma digoyang, tapi sama sih penggunaannya. Oke teman-teman, sekian dulu vlog mengemudi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.